Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Siapa yang baca? Ta'al. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini, ikhwan. Yang pertama, apakah panitia Idul Adha di masjid atau musalla boleh mendapatkan jatah daging kurban? Tidak ada larangan, ya. Tidak ada larangan. Yang tidak boleh persen-persenan. Ada sebagian panitia lebih untung daripada yang korban. Ada sebagian daerah seperti itu. Panitianya ngambil sekian kilo, yang korban gak dikasih. Atau yang korban atau yang fuqara wal masakin paling berapa. Ini zalim. Zalim artinya berarti mereka mengumpulkan hewan korban untuk kepentingan pribadi. Barakallahu fikum. Tidak ada larangan, ya, dalam masalah ini. Bahkan, dan juga pertanyaan lewat SMS seringnya, apakah boleh yang berkorban makan dagingnya? Boleh aja, enggak ada larangan, enggak ada larangan. Rasulullah mengatakan kulu waddakhiru wa tasaddaqu, makan, simpan atau sedekah, terserah. Enggak ada larangan di situ. Enggak ada larangan. Dan juga alhamdulillah kita juga di Masjid Ali seperti biasa. Seperti biasa menampung korbannya kaum muslimin yang mau berkorban. Hanya saja juga seperti biasa kemarin bulan Ramadan, tidak ada proposal atau pembagian proposal kepada orang per orang diberikan kepada seorang barangkali mau korban, tidak perlu. Alhamdulillah ini juga panitia sudah disepakati semuanya. Cuman sekedar tambah, artinya jangan sampai mungkin ada dari ikhwan atau dari muslimin yang sedekah yang mau korban terus menunggu proposal dari Masjid Ali. Enggak ada. Kalau mau lihat persyaratan atau mungkin apa yang diperlukan sudah akan ditempel di papan gitu aja. Yang mau ngantarkan korbannya ke sini atau tafadhol, berapapun itu yang disembelih. 1-2 ekor itu aja yang disembelih. Syukur-syukur kalau banyak. Tetapi amma mau diedarkan proposal seperti kemarin bulan Ramadan juga atau itu sebelumnya tidak perlu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Karena kita sama sekali bukan mau persaingan dengan musalla, bukan mau persaingan dengan musalla yang lain. Kita hanya membantu, statusnya membantu. Kita hanya statusnya membantu. Karena terkadang ada sebagian muslimin ingin berkorban tapi nggak bisa nyembelihnya. Nggak bisa nyembelihnya di rumah, banyak kerjaan, di rumah banyak tamu, apalagi Idul Adha. Dia nggak sempat. Sehingga kita statusnya membantu, ta'awun, fana'am, dan tidak ada sama sekali unsur manfaah. Sama sekali tidak ada unsur manfaah, sehingga apa yang datang itu yang kita sembelih. Apa yang datang itu yang kita potong.
Tidak perlu ada edaran proposal kami sanggup atau menyodorkan diri, tidak. Seperti biasa aja kita, alhamdulillah. Bagaimana dengan kulit hewan kurban, cara pendistribusiannya atau pembagiannya kepada fakir miskin? Jazakumullah khair. Biasanya gimana ya ikhwan pembagiannya? Potong-potong kulitnya ditimbang dibagikan atau gimana? Atau kef biasanya pembagiannya? Upahnya yang nyembelih biasa kulitnya ya ikhwan? Biasanya upahnya yang nyembelih walala kulit ini? Yang nyembelih? Sendiri, yang korban. Kalau di sini biasanya gimana? Kulitnya biasanya gimana kalau di sini? Dibagikan kepada fuqara? Kulitnya dibagikan yang mau. Berarti milik pribadi. Labas. Artinya kalau mau dibagikan, kalau ada yang mau nggak ada masalah. Kalau ada yang mau nggak ada masalah. Artinya di sini muwassa ya ikhwan. Ini adalah al-amru fiha sahih, yang jelas jangan untuk kepentingan pribadi. Yang jelas tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Memang jazar, tukang sembelih membutuhkan upah. Membutuhkan upah karena bagaimanapun capek. Kita nggak mungkin memakai tenaga orang begitu aja. Kalau memang dia atau kurangan biaya nggak ada masalah. Dijual kemudian untuk tukang sembelihan. Fana'am barakallahu fikum, tukang sembelihnya, atau dibagikan lagi kepada fuqara, mungkin uangnya untuk beli bumbu kambingnya. Yang jelas tidak boleh untuk kepentingan pribadi dipakai sebagai keuntungan di sini, lah. Tidak boleh. Kalau kita pun di Yaman, di Damaj, kalau udah Idul Kurban, kulit kambing berceceran di tong sampah. Karena masih kurang dikenal di sana, masih kurang laku. Kulit kambing, kakinya, ususnya, semuanya berceceran di tempat sampah. Kambing di sana begitu. Kita di Ma'had seperti itu. Pembagian kambing kalau Idul Adha kadang satu kambing untuk 3 keluarga, untuk 5 keluarga kadang. Sehingga dan biasanya sampai 3 hari, tiap hari kambing terus. Siapa yang mau makan mikirin usus, yang mau mikirin kaki, nggak ada. Dibuang aja semuanya di tong sampah. Kulit apa semua buang. Tidak ada ketentuan di sini, ya. Yang jelas tidak boleh. Kalau dipakai untuk keuntungan pribadi. Apakah tilawah disyariatkan? Apa maksudnya tilawah ya kawan? Tilawah itu membaca. Bahasa Arab tilawah itu tala yatlu tilawatan, membaca. Kalau maksudnya apakah tilawah disyariatkan, membaca disyariatkan, ya jelas disyariatkan. Tapi apa dulu yang dibaca? Wallahu alam, kemungkinan yang dimaksud tilawatul Quran atau apa? Atau ada istilah di masyarakat kita, istilah tilawah? MTQ. Muta'akkid, yakin itu pertanyaannya. Musabaqah tilawatil Quran. Biar apa? Kalau musabaqah tilawatil Quran mungkin barangkali itu yang dimaksud. Perlombaan tilawatil Quran ya akhwan barakallahu fikum. Hal yang seperti ini ya akhwan pada asalnya enggak ada masalah sebenarnya. Kalau misalnya di sekolahan kita di sini antara anak-anak perlombaan tilawatul Quran, siapa di antara mereka yang bagus suaranya itu insyaallah yang diorbitkan jadi imam. Itu yang insyaallah dibina. Tidak ada masalah. Tapi ada pun tilawatul Quran antar provinsi, antar kabupaten, antara ini niatnya aja udah rusak. Apa niatnya? Niatnya fulus. Niatnya fulus. Itu sudah niatnya hadiah, niatnya aja udah rusak. Niatnya aja sudah rusak. Kalau itu yang dimaksud, nah, tidak boleh.
niatnya udah rusak. Al-Quran diperjualbelikan. Al-Quran dipakai untuk sekedar jual beli, sekedar pertandingan, tetapi tidak diamalkan, wal'iyadzubillah. Seseorang tahu ada najis di pakaiannya, tapi saat mau sholat dia lupa ganti pakaian. Setelah selesai sholat dia ingat bahwa ada najis di pakaiannya. Apakah dia wajib mengulangi sholatnya? Jika dia ingatnya setelah waktu sholat habis, apakah dia wajib mengqadha sholatnya? Tidak wajib mengqadha dan tidak wajib mengulangi. Lupa dia. Lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Kemudian di tengah beliau sholat diberitahu oleh Jibril bahwa di sandalnya ada najis. Beliau melepasnya. Dan tidak mengulangi sholatnya. Barakallahu fikum. Demikian yang difatwakan oleh para ulama, tidak wajib mengulangi dan tidak perlu mengulangi. Lupa tadinya dia, lupa. Kecuali kalau memang dia ingat sengaja, bahkan sholat dengan pakaian najis nggak sah. Tanya Ustaz, seorang yang mempunyai 2 tempat tinggal, Tegal dan Jakarta. Dia lebih sering tinggal di Jakarta. Dia ingin berkorban di 2 tempat dengan mentransfer uang ke saudaranya yang di Tegal untuk dibelikan hewan kurban. Bagaimana hukumnya? Kok bagaimana hukumnya gitu loh? Bahkan mau korban sampai 10 tempat gak ada masalah ya. Orang mau berbuat baik, apa salahnya? Korban adalah sunnah muakkadah. Berapapun semampumu, kamu mempunyai kemampuan, gak ada masalah. Berkorban 2 tempat, mau 3 tempat, mau 4 tempat. Saya ingin membagikan kambing di Jakarta, di Tegal, di mana ini? Shadaqah lillahi azza wa jal. Tidak ada masalah ya, berkorban 2 tempat. Bagaimana hukumnya? Dan juga mentransfer uang untuk saudaranya agar berkorban juga. Bagaimana pula hukumnya? Berbuat baik ya akhi. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Naam, tidak ada masalah, enggak perlu hal-hal yang seperti ini. Fa hadza wa barakallahu fikum. Hanya saja yang pernah dipertanyakan juga pada para ulama. Terkadang misalnya zakat fitrah bulan Ramadan. Kita di sini ada kadang sebagian anak merantau di pesantren, ternyata di pondoknya dizakatkan, dia zakat. Di rumah orang tuanya juga, orang tuanya menzakatkan dia. Apa itu perlu dipermasalahkan? Ini semestinya lebih penting daripada masalah korban. Tidak ada masalah. Dua-duanya sah. Yang satu adalah zakat fitrah, yang satu adalah sedekah. Dan tidak perlu diambil kembali zakatnya. Datang kepada orang fakir miskin, minta kembali berasnya, Pak, Bu, ternyata anakku sudah zakat di pondok, jadi saya minta kembali. Tidak boleh. Al-a'id fi hibatihi kal kalbi yastaqi'u thumma ya'udu ila qayhi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberikan sesuatu kemudian meminta kembali barang pemberiannya ibarat anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Fa akhdhul hiba, mengambil pemberian yang telah diberikan kepada seorang muharramah, haram. Yang diperkecualikan adalah illa hibatul walid liwaladih, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Berhak untuk meminta kembali, tetapi kalau selain itu tidak. Fana'am barakallahu fikum, enggak ada masalah berkorban. Kalau sebelumnya apa ya ikhwan, masalah yang pernah kita bahas, berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal. Pernah kayaknya kita bahas ya ikhwan wala? Mana yang afdal di sini berarti? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Mazhab Malikiyah, mazhab a'immah yang lainnya, tidak ada dalilnya. Menyembelih atau berkorban dengan niat untuk leluhur atau untuk orang tua yang telah meninggal. Na'am barakallahu fikum. Thayyib. Ada yang kurang ya ikhwan masalah korban. Dan hati-hati yang mau berkorban. Sebentar lagi
intabihu, perhatian dengan tanggal. Perhatian dengan tanggal. Karena sebentar lagi kelihatannya hari ini kita udah tanggal 27 Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuki tanggal 1, artinya bagi yang mau berkorban, kalau seperti kita orang miskin sih nggak ada duit, nggak ada masalah. Tapi bagi yang mau berkorban, hati-hati. Dipotong memang kukunya dari sekarang. Anaknya kalau memang diniatkan untuk sekeluarga semuanya, supaya karena bentar lagi selama 10 hari selama Idul Kurban tidak boleh motong kuku, motong rambut. Fana'am, tahallul dari sekarang. Thayyib, walhamdulillah. Terakhir pembahasan kita ya akhwan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pembahasan masalah kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang perbedaan alhamdu dan asyukur. Alhamdu adalah sifatun mulazimatun atau sana'un lazimah. Pujian yang lazim kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada kita atau mungkin memberikan ujian, tetap aja sana alaih. Tapi kalau asyukur adalah muqabil. Asyukur adalah muqabil sebagai balasan dari suatu kebaikan. Itu di antara perbedaannya. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, طيب وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود. Bahwasanya alhamd adalah pujian dengan ucapan, memuji Allah Azza wa Jalla dengan ucapan alal mahmud bisifatihi lazimah, kepada yang dipuji dengan sifat-sifat yang lazim, yang tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum, sifat Allah Azza wa Jalla adalah merupakan sifat lazimah, sifat yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanfakku an. Lain dengan sifat manusia. Sifat manusia terkadang alim, terkadang jahil. Terkadang ingat, terkadang lupa. Tetapi kalau Allah Azza wa Jalla adalah merupakan sifat lazimah yang tidak mungkin hilang atau tidak mungkin berkurang, karena Allah Azza wa Jalla adalah Dzul Kamal, zat yang maha sempurna. Wal muta'addiyah, dan juga sifat Allah Azza wa Jalla di samping sifat lazimah juga sifat muta'addiyah. Artinya menyangkut rahmat atau kebaikannya terhadap para makhluknya, menurunkan rahmat, memberikan rezeki. Wasyukru la yakunu illa 'ala al-muta'addiyah. Sedangkan syukur terjadi ketika kita mendapatkan atau ketika seorang mendapatkan rahmat atau hikmah daripada sifat Allah Azza wa Jalla yang muta'addiyah, yang berpengaruh dengan keberadaan makhluk. Wa yakunu bil janani wal lisani wal arkan kama qala syair. Dan asyukur ya ikhwan adalah dengan hati, lisan dan anggota tubuh kita. Seperti di dalam ucapan syair, afadatkumun na'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamir al muhajjaba. Ini asyukur ya ikhwan. Kalimat syukur terdiri dari 3 unsur ini. Yang pertama adalah lisan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Yang kedua adalah hati. Artinya kalimat syukur ini benar-benar keluar dari dalam lubuk hatinya. Yang ketiga adalah al-arkan, anggota tubuh menunjukkan rasa terima kasih, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada seorang hamba. Fana'am barakallahu fikum.
Sekarang kalau kita berbicara ya ikhwan masalah kalimat syukur, seakan-akan kalimat ini sudah kalimat yang mafhum, yang ma'lum di masyarakat kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tetapi prakteknya ini yang sangat sulit kita dapatkan di masyarakat kita. Seperti taqwallah. Semua penceramah, semua yang kita dengar mesti mengatakan taqwallah. Dimulai dengan ittaqullah, ittaqullah. Tetapi prakteknya wallahu a'lam yang sangat sulit. Fana'am. Kalau kita berbicara dosa, semua orang, bahkan orang non-muslim pun takut dosa. Yang namanya dosa dibenci oleh semua orang. Tetapi kalau kita berbicara prakteknya, contohnya ini yang kadang-kadang menimbulkan keributan. Sekarang sebagian masyarakat kita ini menganggap dosa kalau dia menghamili perempuan di luar nikah dan tidak tanggung jawab, itu baru dosa. Kalau dia tanggung jawab, tidak dosa. Lihat. Itu baru dosa. Kalau dia kemudian habis melahirkan, menghamili orang, kabur, lari, nggak tanggung jawab, itu baru dosa. Tapi kalau tanggung jawab, itu bukan dosa menurut mereka. Lihat, apa belum saatnya? Artinya berarti di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya mau tidak mau harus kalau berbicara agama memang harus banyak memberikan contoh. Harus banyak memberikan contoh. Karena seperti ini tadi. Menurut sebagian orang sekarang, kebanyakan masyarakat kita, menurut sebagian orang, barangkali zalim kalau kebanyakan. Menurut sebagian orang, dia merasa berdosa kalau korupsi kemudian ketahuan. Kalau korupsi dan ketahuan itu berdosa. Tapi kalau korupsi tidak ketahuan, untung. Korupsi nggak ketahuan, untung, nggak dosa. Pak Haji, anakmu main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Itu sudah ukuran sebagian orang sekarang seperti itu. Dosa kalau dia kalah, main judi, astagfirullah, tapi menang Pak, alhamdulillah. Lihat, sebagian orang ada seperti itu. Berarti mau tidak mau memang kalau kita berbicara agama harus kita contohkan. Harus kita memberikan contoh. Fana'am, sehingga jelas gamblang. Dan inilah diantara kelebihan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diantara kelebihan dakwah kita. Sehingga orang yang mendengarkan itu tidak ngambang dan langsung bisa pulang dengan membawa dan bisa langsung mengamalkan. Bisa mengamalkan. Apa itu dosa tahu. Ini dosa itu begini. Dosa itu begini. Fa barakallahu fikum. Sekarang bahkan di masyarakat kita yang namanya riba bukan lagi dosa kecuali kalau bangkrut baru dosa. Lihat. Pokoknya kalau udah untung bukan dosa lagi. Kalau udah untung bukan dosa lagi sudah. Fabarakallahu fikum. Sehingga kita harus banyak mencontohkan. La ilaha illallah. Kalau kita berbicara masalah syirik, semua muslimin faham. Tapi giliran contohnya, ini yang bakal menjadikan polemik, yang bakal menimbulkan keributan. Tetapi ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh seorang pembawa kebenaran. Barakallahu fikum. Demikian juga syukur. Syukur adalah kalimat yang dikenal oleh setiap muslim. Wala in syakartum la azidannakum inna adzabi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi bagaimana bentuk pengamalannya? Kalimat syukur ini sangat sulit kita dapatkan. Sangat sulit kita dapatkan. Betapa banyak orang yang rakus dengan dunia. Mana bukti syukurnya? Betapa banyak orang yang bakhil dengan harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Mana bentuk syukurnya? Berarti nggak ada sama sekali. Atau kalaupun ada sangat lemah.
sangat lemah. Fana'am. Tayyib. Fasyukur ya ikhwan, demikian dijelaskan oleh para ulama, yakni dengan lisan, kemudian dengan hati, kemudian dengan anggota tubuh kita. Bagaimana cara bersyukur dengan anggota tubuh kita? Memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada yang halal, kepada yang benar, dan tidak menyia-nyiakannya ke jalan maksiat. Fabarakallahu fikum. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan anggota tubuh kita? Yakni menerima apa adanya. Harta yang banyak tidak menyebabkan dia tergiur, dan harta yang sedikit tidak menyebabkan dia mengeluh. Itulah namanya syukur. Dia mendapatkan sedikit, kalau kemarin mungkin bulan-bulan sebelumnya mungkin sampai mungkin ketika dia dagang omsetnya sampai mungkin jutaan, sampai mungkin ratusan. Alhamdulillah, tidak menyebabkan sombong. Tetapi begitu bulan berikutnya omsetnya cuman 20 ribu, 30 ribu. Oh, kurang ajar ini, bangsat nih. Bulan apa sih ini, bulan kok kayak gini, sial banget. Enggak seperti itu ya akhi. Yang namanya orang bersyukur enggak seperti itu. Tenang, qanaah. Alhamdulillah. Sepertinya berarti bulan-bulan kemarin omset saya banyak itu mungkin Allah Maha tahu, sepertinya gantinya bulan-bulan sekarang ini berarti. Jadi yang kemarin itu berarti sudah jamak takdim berarti. Berarti dulu ujian, sekarang ujian. Fana'am barakallahu fikum. Sebagian orang kadang pinginnya kalau bulan ini omsetnya 1 juta, pokoknya bulan depan harus 2 juta. Bulan berikutnya harus 5 juta, kalau enggak habis-habisan. Karyawannya dimaki, dihabisi, kamu wah habis sudah. Tapi enggak. Seorang muslim tenang. Dilihat apa salahnya, apa celahnya, apa kekurangannya, apa kelemahannya. Itulah namanya syukur. Itulah namanya syukur, barakallahu fikum. Kalau enggak syukur ya sukar. Hatinya akan hidup dalam keadaan sempit karena merasa kurang terus. Merasa kekurangan. Dan paling nikmat ya ikhwan, kalau kita jalani hidup kita ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Omsetmu cuma 20 ribu atau gajimu satu hari 20 ribu. Ada yang gajinya satu hari 5 ribu, itu pun banting keringat. Kamu akan tenang. Fabarakallahu fikum. Tayyib. Kemudian bersyukur dengan lisan, dengan hati, sehingga dengan itu seorang muslim, seorang mukmin akan merasakan tenang dalam kehidupan. Akan merasakan tenang dalam kehidupan. Dan ini bukan hanya sekedar cerita belaka ya ikhwan. Seperti yang sering kita singgung. Kita tidak berbicara secara masyarakat umum. Masyarakat umum. Kadang-kadang sebagian ikhwan kita juga terkena imbas pemikiran takut menanggung resiko masa depan. Istrinya pingin hamil, suaminya jangan mah, biaya sekolah tinggi, nafkahnya nanti dari mana? Saya sebagai suami, sebagai ayah yang berkewajiban memberi makan ini kembang kempis ekonominya mah. Takut. Aneh. Ini berarti termakan iklan. Subhanallah, seakan-akan rezeki di tangan dia. Seakan-akan rezeki di tangan dia. Ya akhi, ambil contoh dengan ayam. Ayam itu kamu kasih telur 20 berani, teteskan semuanya, pecah semuanya, keluar semua anak 20. Sekali lahir 20 anak, tanggung jawab. Bisa kasih makan itu. Sampai anaknya besar bisa cari makan sendiri, dilepas nih. Cari makan, saya mau kawin lagi. Bikin lagi itu, nggak takut dia. Nggak mikir ini bisa nafkahi, bisa apa, enggak, ya sudah pokoknya Masya Allah. Orang punya ayam kok nggak ngambil contoh dari ayam gitu loh. Ayamnya. Tapi bukan yang diambil contoh cuman kawin laginya aja. Yang dicontoh cuman kawin laginya aja kata.
Barakallahu fikum, lihat ya akhi. Kambing apa semuanya seperti itu. Demikian sementara kita manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mencari nafkah, bisa ini. Belum punya anak sudah mikir biaya pendidikan. Belum nanam padi sudah mikir panennya. Waduh, gimana mau nanam padi? Capek panennya, Bu. Enggak usah, Bu. Capek, harus bayar kuli, harus bayar. Yalah, capek, biarin aja tanahnya gitu aja, Bu. Terus gimana kita makan? Enggak tahu. Daripada capek panen nantinya. Ya, enggak seperti itu ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya sekedar mendengar, belajar kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, melewati bab tawakkul, bab tawakal kepada Allah, bab taqwa, babul i'timad 'ala Allah, bab menggantungkan nasib tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah itu punya anak satu aja takut. Punya anak dua aja udah takut. Punya anak dua aja udah takut. Walhamdulillah, kalau kita lihat sampai sekarang di Tegal atau dimanapun juga belum ada sejarahnya orang mati karena nggak bisa dikasih makan oleh orang tuanya. Hidup juga akhirnya. Bisa juga. Barakallahu fiikum. Itu namanya syukur. La in syakartum la azidannakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain harus takut? Takut pendidikannya, takut merepotkan orang tuanya. Merepotkan orang tuamu, sabar dulu ya. Kamu udah cukup lama juga pengantin baru 1 tahun kok masih takut aja direpotkan sama anaknya. Ya, bagi waktu sendiri-sendirilah. Kemudian macam-macam ada aja ancamannya. Tidak seperti itu ya. Tidak demikian. Kita nggak berbicara kepada masyarakat kita secara umum. Ada kadang di sebagian teman kita yang termakan dengan provokasi seperti ini. Akhirnya baru punya anak 1, punya anak 2, KB. Nanti setelah anaknya sudah besar, usia 5 tahun, 4 tahun, melihat anak orang lain masih kecil-kecil, ngiler, aduh aku pingin punya anak lagi mah. Gimana ini? Kamu udah nggak bisa hamil lagi kan? Aku mau nikah lagi atau gimana ini? Enak aja dulu yang nyuruh KB, kamu sekarang mau nikah lagi karena nggak hamil. Langkai dulu mayatku, kata dia. Ayo kon. Apa? Barakallahu fikum ya ikhwan, tidak seperti itu. Tenang di dalam menjalani kehidupan dunia. Selalu kalimat syukur selalu di antara kedua matamu. Syukur. Punya anak banyak, punya ini, syukur. Allah mengatakan la azidannakum. Ketika kamu punya anak, diberi anak oleh Allah Azza wa Jalla, syukuri. Allah akan berikan rezeki. Sebelum lahir sudah dicatat rezekinya. Tenang. Fahadahu syukur ya akhwan. Kalau kita mau bicara syukur sangat luas. Fabarakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala walakinnahum ikhtalafu ayyuhuma a'ammu alhamdu aw syukur. Para ulama berselisih pendapat mana yang lebih umum, kalimat syukur atau alhamd. Tetapi yang jelas ya akhwan, masing-masing mempunyai kelebihan. Masing-masing mempunyai kelebihan. على قولين وتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرامه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر أعم من حيث ما يقعان به لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. Khulasain demikian, bahwasanya masing-masing kalau dikatakan mana yang lebih umum, apakah syukur atau hamd, alhamdulillah, masing-masing mempunyai dari satu sisi mempunyai keumuman dan kekhususan. Fabarakallahu fikum. Seperti yang sudah kita jelaskan, kalimat alhamdu adalah lebih umum daripada kalimat asyukur. Karena kalimat asyukur adalah muqabil sifatul muta'addiyah. Secara umum kalimat syukur adalah selalu diungkapkan tatkala mendapatkan hikmah, tatkala seorang mendapatkan kebaikan.
Fana'am, betapapun kayanya seseorang, tidak ada orang mengatakan terima kasih betapa kayanya orang ini, tidak akan. Tapi kapan dikasihkan walaupun di 1.000 rupiah, terima kasih, bersyukur dia. Fana'am. Tetapi kalau alhamdulillah, entah diberi atau tidak diberi, tetap aja alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tentang kisahnya, Rasulullah SAW mengkisahkan tatkala malaikat mengambil anaknya seorang hamba yang meninggal, Allah bertanya kepada malaikat, qabattum safiyata 'abdi akhadtum thamarata fuadi, apakah benar kalian telah mengambil kekasihnya sang hambaku, kesayangan sang hambaku dan buah hatinya? Malaikat mengatakan na'am, iya kami telah mengambilnya. Qala famadza qala 'abdi, lalu Allah bertanya, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku tatkala mendapatkan musibah seperti ini? Malaikat menjawab, ay rabbana hamidaka wastarja'ak, istarja' wa hamidaka wastarja'. Wahai Allah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Mati anaknya kok alhamdulillah, kenapa? Ya alhamdulillah cuma anakmu yang mati, kalau kamu mati juga Allah enggak zalim sebenarnya. Anakmu mati, kamu semuanya mati, istrimu mati, rumahmu kebakaran, semuanya Allah enggak zalim. Tetapi karena Allah masih merahmati kamu sehingga cuma anakmu yang diambil satu. Fana'am, sehingga disyariatkan hamidaka wastarja'ak. Malaikat menjawab, mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kemudian mengatakan, ubnu li 'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd. Allah kemudian mengatakan, bangunkan di dalam surga rumah untuk hambaku yang seperti ini, dan namakan rumah itu rumah hamd, rumah yang penuh dengan pujian. Fana'am, kita selesaikan satu bab ini. Wa qala Abu Nasr Ismail bin Muhammad al-Jauhari, alhamdu naqidu dzam, taqulu hamadtu ar-rajula ahmaduhu hamdan wa mahmadatan, fa huwa hamidun wa mahmudun, wa tahmidu ablagu min al-hamd, wal hamdu a'am min asy-syukr. Qala fi syukr huwa ath-thana'u 'ala al-muhsin bima awlakahu min al-ma'ruf. Yuqalu syakartuhu wa syakartu lah, wa billami afsah syakartu lah. Wa amma al-madh fa huwa a'ammu min al-hamd, li'annahu yakunu lil-hayy wa lil-mayyit wa lil-jamadi ayda, kama yamdahu at-ta'ama wal-mal wa nahwu dhalik, wa yakunu qabla al-ihsan wa ba'dahu 'ala as-sifat al-muta'addiyah wal-lazimati aydan. Berarti ada 3 kalimat ya ikhwan. Yang pertama kalimat syukur, yang kedua kalimat hamd, yang ketiga kalimat madh, pujian. Di dalam bahasa Arab ada 3 ini. Syukur, hamd, madh. Yang paling umum adalah madh. Yang paling umum adalah madh, pujian. Karena pujian mencakup zat yang hidup ataupun yang mati. Air ini aja kalau kita minum ternyata rasanya enak, kita akan memujinya. Betapa enaknya air ini. Tapi apa kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah? Enggak mungkin. Segala puji air ini enak kan, enggak mungkin. Tapi kalau pujian aja bisa. Fana'am. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah, dan yang ketiga adalah asyukur. Wa barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minasyakirin wa an yaj'alana mimman yatawakkal alaihi wa an la yaj'alana minal makhdhulin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.